Ki. Sing Joko kan. Matur suwun. Aku weno pusaka aku karo Raden Singomas. Ya. Ayo bali aku melereng, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam silaturahmi buat sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Padepokan Kalijogo di Mabes, ya. Karena biasanya kita kegiatan di luar, dan pada malam hari ini kita kegiatannya di Mabes karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita bikin kegiatan di Mabes. Dan tak lupa pula salam hormat kami kepada jajaran TNI dan Polri yang selalu menjaga keutuhan NKRI. Semoga selalu diberi kesehatan. Dan alhamdulillah juga malam hari ini ya, kita kedatangan saudara-saudara kita. Yang pertama ada Mas Wanto, terus Mas Putra, ya, dan juga ada sesepuh kita Ki Parwo atau Pak Jabar, dan salah satu santri kita juga ada Mbak Arti dan Romo Raden Singomas selaku pengasuh Padepokan Kalijogo. Dan mungkin malam hari ini kita acaranya mungkin nanti ada yang dipertanyakan nanti dari Mas Putra tentang beberapa hal kepada Romo. Monggo silakan Romo untuk menyapa terus semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat hadir di hadapan pemirsa pecinta channel Padepokan Kalijogo dan kepada seluruh saudaraku dimanapun berada. Mudah-mudahan hadirnya kita mulai salah satu channel Padepokan Kalijogo ini, yang pertama untuk mengisi sebuah kegiatan, yang kedua untuk menyambung silaturahim, mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan atas kita semuanya. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan limpahan karamahnya syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada, dan seluruh pecinta channel Padepokan Kalijogo. Mudah-mudahan karena Allah saudaraku semuanya dipanjangkan atas umurnya, diberikan kesehatan, jika ada yang sakit semoga diberikan kesembuhan, diberi kelancaran atas usaha dan rezekinya, berkah selamat di dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada di salah satu ya, tempat di Padepokan Kalijogo, yang dimana kegiatan kita malam hari ini pending ya untuk melakukan perjalanan malam karena situasi dan kondisi. Dan di sini ada Mas Putra, Mas Wanto, Mbak Arti, Ki Parwo, dan ada santri, dan salah satu juga ada kameramen kita, kemudian dan sesepuh ya, yang ada di luar, yaitu Abi Sasongko yang saya hormati, yang dimana nanti insya Allah ya ada mungkin beberapa pertanyaan, baik mungkin dari Mas Putra atau yang lain, yang kalaupun bisa saya jawab ya insya Allah saya jawab. Mudah-mudahan dari pertanyaan ataupun jawaban yang ada bisa memberi suatu pengetahuan yang bisa mendatangkan atas kebaikan untuk kita semua insya Allah.
Monggo dilanjut untuk Mas Andri, nanti tinggal Mas Putra atau siapa dulu yang mungkin coba menanyakan sesuatu. Kita sama-sama berbagi, belajar bersama ya, sedulur ya. Ya. Untuk sedulur semuanya, hari ini kita ada masih tanya jawab ya. Mungkin ke Mas Putra dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan Romo atau apa? Ya, silakan. Begini saya mau tanya itu Romo tentang makhluk gaib atau penampakan ya di sekeliling kita itu. Apa benar itu orang yang sudah meninggal arwahnya itu di sekeliling kita, karena misalnya itu berbentuk penampakan itu menyerupai orang yang sudah meninggal? Itu sebuah pertanyaan yang datang melalui mungkin dari orang lain atau pernah Mas Putra sendiri mengalami kejadian ini? Ya itu pribadi gitu, Pribadi, ya? pribadi, dan cerita orang lain juga semacam begitu juga. Macam begitu. Mungkin untuk yang lain dari Mas Wanto atau mungkin yang lain ada yang pernah ngalamin seperti ini ceritanya Mas Putra? Oh, saya pernah Pernah ya, Mbak Arti ya? Gimana itu? Dan itu juga menyerupai keluarga saya sendiri. Oh, menyerupai keluarga sendiri. Terima kasih untuk Mas Putra dan Mbak Arti. Insya Allah kita akan jawab, dan mudah-mudahan jawaban ini karena Allah bisa mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Firman Allah di dalam Al-Quran yang dimana di sini kalaupun kita jabarkan bahwasanya setiap yang berjiwa tentunya mungkin makhluk ya, dan di sini adalah manusia yang dimana secara tidak langsung makhluk Allah yang mempunyai sebuah kehidupan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut apa yang saya pelajari dan sepengetahuan saya, intinya ketika orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak mungkin setelah dikubur bangkit lagi. Begitu ya Mas Putra dan Mbak Adi. Dan terkadang konteks ini atau mungkin sesuatu hal seperti ini sering terjadi ya, yang dimana terkadang kita bingung, ataukah ini sebuah hayalan, ataukah benar mungkin orang yang sudah meninggal dikubur terus bangkit lagi, ataukah ini mungkin halusinasi dan lain sebagainya. Jadi langsung saya jawab bahwasanya manusia yang ada, termasuk kita yang hadir di sini, di dalam diri kita dihidupkan oleh Allah karena adanya sebuah ruh. Dan di manakah ruh itu? Wallahu a'lam. Dari dalam kandungan sebelum kita terlahir di dunia, Allah sudah memberikan ruh. Sampai kita nanti meninggal, baru ruh itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, raga atau jasad. Nah, ini fisik kita ini raga atau jasad. Ini yang nanti akan dikubur, ya, itu akan kembali menjadi tanah. Nah, terus yang ketiga, Allah juga menciptakan khususnya manusia di dalam diri kita disertakan yaitu makhluk korin baik yang dari bangsa jin ataupun dari bangsa malaikat. Jadi dua makhluk ini akan menyertai setiap individual makhluk hidup khususnya manusia sampai menjelang akhir hayat. Korin yang dari bangsa jin
itu lebih cenderung membawa sesuatu hal yang negatif atau yang buruk. Nah, kalau korin yang membawa sesuatu hal yang kebaikan itu berasal dari korin para malaikat. Dan di mana letaknya dan bagaimana prosesnya, wallahu a'lam. Sehingga ya kita sering mendengar kalau bahwasanya di dalam diri kita ini setiap makhluk, setiap manusia khususnya hamba Allah yang Allah ciptakan itu disertai dengan korin. Tetapi di sini ada korin yang memang Allah istimewakan, khususnya korin untuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana korin tersebut tidak bisa mempengaruhi atau membawa sesuatu hal keburukan bagi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita menyadari dalam kehidupan kita ingin berbuat baik itu susah, ya. Ingin melakukan perintah-perintah Allah itu ujian kita itu banyak. Yang terkadang ujian itu kita timbul di dalam diri kita, bisikan di dalam hati kita, ya. Jadi sebelum kita mengalami ujian di luar, biasanya kita mengalami ujian yang ada di dalam diri kita. Rasa malas, rasa takut, rasa was-was dan lain sebagainya. Yang terkadang memang itu cenderung daripada mungkin baik godaan setan ataupun korin yang memang ingin melemahkan atas iman kita, sehingga kita ketika mau melakukan sesuatu hal yang sifatnya baik, yang dimana di situ menuju jalannya Allah selalu banyak sekali rintangan. Nah, terus ketika kita menyikapi bahwasanya orang yang sudah meninggal, ketika sudah mungkin ya dimandikan, lalu mungkin disolati, ya, disolatkan, nah terus dikuburkan. Kalau sudah seperti itu, nanti sudah tugasnya mungkar dan nakir, yaitu malaikat penjaga kubur. Dimana di situ nanti ada proses tersendiri. Jadi ketika orang yang sudah meninggal, ya, itu semua akan terputus. Hanya 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama yaitu amalan yang solehah, ya, baik. Yang kedua, secara tidak langsung di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu. Yang ketiga adalah sedekahul jariyah. Nah, jadi secara tidak langsung 3 perkara: anak yang soleh, ya, ilmu yang bermanfaat, dan sedekahul jariyah. Ini insya Allah amalnya akan terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita sudah mungkin dalam konteks innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, intinya orang yang sudah meninggal dia sudah putus semua, tidak ada lagi urusan dengan dunia. Nah, jika kita melihat ada mungkin ya sosok makhluk yang dimana mungkin kok menyerupai keluarga kita seperti kayak Mbak Arfi atau mungkin Mas Putra melihat sepertinya kok pernah meninggal, tapi kok saya pernah ketemu dan lain sebagainya, itu siapa? Biasanya yang melakukan proses ini adalah dari bangsa jin, ya. Nah, terutama daripada korin itu yang bisa mungkin menjelma, karena memang secara tidak langsung ya korin ini kan memang mendampingi seumur hidup daripada manusia itu sendiri. Nah, sehingga dia bisa mungkin setelah manusia meninggal dia bisa menjelma. Nah, seperti itu. Ini menurut pengetahuan saya. Nah, selepas dari itu ya wallahu alam, karena yang maha gaib, yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apapun bentuknya, semua pasti akan mengalami kematian. Termasuk kita yang sekarang ini mungkin masih Allah kasih umur, ya, kita harus selalu banyak bersyukur. Karena kita tidak pernah tahu bahwasanya kapan kita meninggal, kapan kita mati, tempatnya di mana dan prosesnya bagaimana, kita tidak mengerti. Karena hikmah terbesar ketika kita mungkin ya ditegur
datangnya kematian ya, kepada seseorang ataupun yang lain, hikmah kita apa? Itu mengingatkan bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara ya. Dan semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita bawa salah satunya adalah amalan kebaikan, ibadah dan lain sebagainya. Jadi dengan kita melihat orang yang meninggal ataupun toh mungkin posisinya apa yang pernah dialami oleh Mas Putra atau mungkin Mbak Arti itu kalau yang mungkin kamu sendiri lebih apa ya mengambil garis benang merah yang sering mungkin jelma-jelma itu adalah ya, makhluk korin ya, makhluk korin. Jadi tidak ada orang yang sudah meninggal dikubur terus bangkit lagi, kecuali mungkin ketika orang tersebut disebut mungkin mati suri ya. Nah, kalau mati suri nanti kita akan bahas lagi di sesen-sesen selanjutnya, yang dimana mungkin secara semuanya seolah sudah tidak bergerak, tapi karena kuasa Allah itu bisa bangkit lagi dan lain seperti itu, insya Allah. Jadi seperti itu gambarnya Mas Putra dan Mbak Arti. Paham atau tidak ini? Insya Allah. Insya Allah paham Insya ya. Allah paham. Nah itu. Alhamdulillah. Terus yang lain ada mungkin lagi pertanyaan? Dari Mbak Arti sendiri ada pertanyaan? Berarti jin korin itu bisa masuk ke dalam mimpi juga, Mau? Kayak ngomong saya minta doa atau gimana gitu bisa ya? Iya. Jadi secara tidak langsung, nah disinilah yang terkadang kita harus berhati-hati. Ya. Karena ketika kita membicarakan sesuatu hal apapun bentuknya, yang maha gaib, yang lebih mengetahui atas semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika kita bicara konteks arwah itu apa, ruh itu apa, terus jasad, dan sebenarnya di dalam diri kita ini ada apa saja. Kadang kita sendiri tidak menyadari atas itu semuanya ya. Jadi ketika yang ditanyakan oleh Mbak Arti sendiri bahwasanya yang hadir dalam mimpi itu siapa gitu kan, ataukah itu mungkin makhluk dari bangsa jin, ataukah itu mungkin posisinya memang arwah atau mungkin korin, mungkin keluarga atau orang yang sudah meninggal ya, mungkin bisa memberikan berita-berita tersendiri. Kadang ada yang minta doa dan lain sebagainya, ataukah yang lain. Nah di sini konteksnya sangat apapun bisa terjadi ya, karena ketika kita bermimpi ya, mimpi itu ada yang memang mendatangkan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang juga ada yang disebut dengan mimpi sebatas bunga tidur. Dan ada juga mimpi itu mungkin ya merupakan sebuah petunjuk ya, baik sesuatu hal yang sifatnya kegaiban. Nah, di sini yang terkadang mungkin saya pribadi juga tidak kayak kamu nggak mau mungkin asal sembrono menjawab, karena ya kita harus mengetahui batasan-batasan kita, karena yang lebih mengetahui atas ini semua adalah mungkin beliau, mungkin para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib yang memang lebih mengetahui detail atas keilmuan agama ya, begitu ya Mbak Arti ya. Nah itu hanya konteksnya bahwasanya kita kembali ke awal, kalau orang yang sudah meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya tidak bisa bangkit lagi ada di dunia ini ya, namanya sudah meninggal. Nah kan seperti itu. Dan kalau kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya ya, kembali lagi, baik itu mungkin korin, baik itu yang menjelma ya dari bangsa jin, daripada orang-orang yang sudah meninggal, apapun itu semua ada dan terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, jadi jangan takut, jangan bingung. Nah nanti kalau kita tidak paham konteks ini, oh berarti orang sudah meninggal dikubur bisa bangkit lagi. Nah, ya tidak, itu konteksnya kalau tidak mungkin korin, mungkin dari makhluk jin yang memang menyerupai. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya Mas Putra. Kurang dan lebihnya ya mohon maaf ya. Ini kita hanya sebatas sharing-sharing ya sedulur, karena mungkin di luar sana banyak
menanggapi hal-hal seperti ini dengan mungkin berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Ini menurut saya. Jadi itu bisa juga semacam tipu daya jin juga kalau bisa bukan korin ya. Ya. Misalnya juga ini Romo, kalau yang kesurupan gitu, kalau kesurupan dia itu kayak mengatasnamakan, misalnya kayak sudah meninggal. yang meninggal itu gitu. Iya. Yang meninggal itu kebanyakan sih wanita itu yang Iya. kesurupan gitu. Nah. Kenapa kebanyakan wanita Romo? Iya. Enggak kebanyakan sih, ya mayoritas ya, perempuan ya. Yang saya lihat juga pernah saya lihat sendiri wanita. Dari omongan orang-orang lain juga kebanyakan wanita. Kenapa sih wanita nggak lelaki gitu? Apa mungkin emang daya tahan tubuhnya nggak kuat gitu, kayak lelaki. Iya. Siap. Mungkin Mas Wanto pernah melihat orang kerasukan? Pernah ya. Iya. Bingung, takut, atau cuek atau gimana? Takut sih mau. Takut ya. Iya. Takut kerasukan juga gitu apa gimana? Ya enggak tahu kerasukan, cuma rasanya takut sih mau. Was-was gitu ya. Ya. Kalau Pak Jabar pernah? Maksudnya pernah melihat orang kerasukan atau gimana? Pernah ya. Terus apa yang Pak Jabar lakukan? Diem, bingung ya. Oh ya. Iya. Iya, mau kebanyakan orang kalau ngelihat orang kerasukan tuh kita bingung sendiri mau. Apa itu panik. efek karena kita kaget, takut apa gimana gitu. Ya. Nah, jadi di sini konteksnya mungkin sedikit berbeda tema ya. Tadi kita mungkin sedikit membahas tentang proses ketika orang meninggal, apakah bisa mungkin hadir lagi dan mungkin bangkit lagi, kan seperti itu. Terus yang kedua di sini sudah menjurus ke sesuatu yang sifatnya kerasukan. Nah, ini kita harus bedah dulu pelan-pelan agar tidak salah paham ya, untuk semua yang ada di sini ataupun untuk saudaraku yang mungkin mendengar di luar sana, sama-sama kita belajar, kan seperti itu. Kalau kita bicara masalah kerasukan, ini memang cenderung terkadang terjadi dan ada mungkin di mana-mana. Fenomena ini mungkin sudah bukan sesuatu hal yang tabu ya. Tapi kalau menurut saya ya, kerasukan itu juga harus mungkin dilihat dulu prosesnya. Karena tidak semuanya orang yang teriak-teriak dan lain sebagainya, yang marah-marah itu hasil kerasukan jin. Tidak seperti itu ya. Semua itu ada prosesnya, ada ciri-cirinya, dan ada pertanyaan juga kenapa mungkin lebih cenderung ke perempuan gitu mas ya kerasukan itu ya. Terus tadi sedikit ada pembahasan bahwasanya ketika orang kerasukan terus dimasukkan korin daripada mungkin makhluk yang sudah meninggal, itu benar ataupun tidak. Nah, jadi kita akan jawab satu persatu biar di sini biar jelas bahwasanya ketika misalkan ada orang kerasukan ya, ini menurut apa yang saya pelajari ya, yang saya mungkin pahami, terus ada orang kerasukan kemasukan korin seseorang yang misalkan sudah meninggal, misalkan mungkin si A kan seperti itu, dia mengaku bahwasanya oh ini tapi yang perlu digaris bawahi soal itu yang masuk korinnya si orang yang sudah meninggal atau mungkin yang lain, kalau jawaban saya wallahu a'lam. Karena kembali lagi yang maha gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Dan di sini perlu kita mungkin pahami juga bahwasanya jin ini tipikal makhluk Allah yang sering berdusta, yang terkadang dia mengaku-ngaku dan lain sebagainya. Jadi konteks atas ini semuanya ya tinggal mungkin kembali atas diri kita. Jika ada orang kerasukan ya, dari pengalaman yang Romo sendiri mungkin sering lakukan dan lain sebagainya, jadi secara tidak langsung
kita jangan takut, kita jangan panik. Ya, kalaupun toh kita takut, kalaupun toh kita panik, akhirnya itu semuanya yang akan menjadikan kita sendiri merasa was-was. Jadi ketika kita melihat fenomena seperti itu, minimal kita tenang. Ya, kita tenang. Jadi jangan ketika ada kerasukan malah heboh satu kampung dan lain sebagainya. Nah itu. Terus kalau ada orang kerasukan, kalau memang kira-kira mungkin bisa diajak berdialog dan lain sebagainya, komunikasi, ya kita tidak apa-apa komunikasi. Intinya dalam komunikasi tersebut, jika memang yang kerasukan tersebut itu memberikan informasi atau bahasa yang dimana tidak menyesatkan kita, tidak membebankan kita dan merugikan kita, tidak benturan dengan akidah kita, ya kita dengarkan saja. Ya, kita dengarkan saja. Mungkin ada sesuatu hal yang disampaikan yang mungkin orang yang kerasukan itu secara raga itu sebagai perantara. Yang penting kita jangan percaya 100%. Karena ini ranahnya sudah mungkin ke sesuatu hal yang sifatnya gaib. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya secara tidak langsung, kenapa di sini mungkin cenderung perempuan yang memang sering kemasukan. Ya, perlu mungkin Romo sampaikan bahwasanya orang bisa kerasukan itu ya secara tidak langsung yang pertama itu karena apa? Sering ngelamun. Sering ngelamun. Ya, kalau orang sering ngelamun, bengong, sering menutup diri, tidak mau mungkin posisinya secara tidak langsung ya apa ya bergaul dan lain sebagainya, itu yang gampang rentan. Akhirnya secara raga ini nanti dia itu akan mudah dimasukin makhluk jin dan lain sebagainya. Terus yang kedua, mungkin orangnya yang terlalu memendam sesuatu, entah itu perasaan, entah apa dan lain sebagainya, sehingga secara tidak langsung dia tidak bisa mengkontrol atas semua. Ketika mungkin emosinya nggak terkontrol, jiwanya tidak terkontrol, hanya dia bisa kerasukan. Nah itu. Terus selanjutnya, kenapa mungkin ke perempuan lebih sensitif daripada mungkin kok yang lelaki dan lain sebagainya? Karena biasanya di sini kalau menurut saya pribadi, perempuan itu secara tidak langsung rasa ketakutannya, rasa was-wasnya itu cenderung lebih besar. Dan yang sering banyak ngelamun, berdiam diri, ya banyak pikiran dan lain sebagainya, yang sering mungkin mengurung di kamar dan semuanya, biasanya ini perempuan. Ya, perempuan. Nah itu. Kalau laki-laki mungkin terkadang mereka lebih sibuk untuk aktivitas dan lain sebagainya. Tetapi di sini yang namanya kerasukan ada juga yang mungkin dari lelaki. Cuman cenderung daripada orang yang sering kerasukan bahwasanya biasanya yang pertama memang ya secara keimanan, namanya iman kita kan naik turun. Ya, terkadang iman kita itu lemah. Kadang pikiran kita itu kosong. Ya, kadang kita itu sedang mungkin mengalami suatu permasalahan, tekanan batin dan lain sebagainya, sehingga kita nggak kuat ya untuk mengontrol atas itu semuanya. Terus yang paling terpenting bahwasanya kita di sini ketika orang kerasukan ya dia lupa kepada Allah. Makanya kalau kita sering ingat Allah, sering kita zikir sama Allah, ya insya Allah mudah-mudahan kita terjaga dan terlindungi dari mungkin seperti hal kerasukan atau mungkin dari gangguan-gangguan yang lain. Nah itu ya. Terus selanjutnya secara tidak langsung ya, setelah tadi kita membahas tentang masalah fenomena kerasukan, intinya kalau kita menyadari kerasukan ini juga ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu kalau orang kerasukan itu pasti gerahamnya ini greget. Tahu geraham ya, jadi ini greget. Nah itu. Terus yang kedua itu tenaganya itu luar biasa. Bisa 3 atau 4 kali lipat daripada tenaga orang biasa ya. Nah itu, jadi secara tidak langsung yang mungkin satu orang dipegang mampu, ini dipegang 2, 3, 4 dia masih bisa meronta-ronta. Nah itu. Terus selanjutnya setelah tidak langsung itu tatapannya dia itu kosong, tatapannya dia itu kosong.
Nah, terus secara selanjutnya kalau orang kerasukan punya ciri-ciri juga, yaitu kalau ngomongnya itu ya kadang ngawur, kadang nggak jalur dan lain sebagainya. Terus secara mungkin yang lainnya biasanya dia itu mungkin melakukan sesuatu permintaan negosiasi yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk saudaraku dimanapun berada, ininya kalau kita memang ingin ya membantu ketika ada orang yang melakukan mengalami ya proses kerasukan ya secara tidak langsung, utamanya kita tenang dulu. Insya Allah nanti sesi selanjutnya akan saya ijazahkan, saya beri mungkin cara-cara metode untuk mengobati orang kerasukan. Insya Allah ya. Yang penting salah satunya kita tenang, kita jangan panik ya, dan secara tidak langsung ya, kita doakan karena kembali lagi itu sedang kena gangguan daripada mungkin ya makhluk atau dari jin dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sedikit pemahaman tentang mungkin kerasukan yang terkadang terjadi di lingkungan kita atau mungkin di sekitar kita, di masyarakat kita, yang terkadang ada yang kerasukan sampai mungkin kerasukan berjamaah ya Mas. Kalau kita lihat di sekolah ya, di tempat-tempat umum biasanya satu kerasukan nyamber nyetrum kemana-mana. Nah itu, dan nanti mungkin sesi selanjutnya akan lebih detail bahwasanya kenapa kok bisa kerasukan ini sampai mungkin banyak dan lain sebagainya. Nanti saya akan coba berbagi atas itu semuanya. Jadi kesimpulan rangkuman pada malam hari ini obrolan kita ya, yang pertama tentang masalah ketika orang sudah meninggal, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu tidak bisa mungkin kembali lagi ya, semuanya itu urusan dunia itu terputus. Intinya hanya 3 amal yang terus mengalir, yaitu ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh ya, anak yang soleh atau mungkin soleha. Yang ketiga yaitu sodakohun jariyah, sodakoh jariyah yang bermanfaat. Terus kalau masalah babakan kerasukan, intinya tidak semuanya orang itu kalau yang memang ke kerasukan itu asli langsung dari jin. Kadang ada karena stres, karena mungkin patah hati, putus cinta, depresi, mungkin karena kedudukan, jabatan, dan semuanya nggak nyampe sehingga akhirnya kolab ya. Jadi nanti akan kita bedah satu persatu. Jadi mungkin sementara hanya itu saja Mas Putra dan Mbak Arti. Insya nanti di sesi selanjutnya Romo akan lebih detail memberi pemahaman ya, pembelajaran untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, keluarga kita dari segala mungkin gangguan dari jin ataupun mungkin dari gangguan-gangguan yang lainnya. Kalaupun ada saudara kita yang mengalami sakit, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Dan semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk pribadi saya dan untuk kita semuanya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah kita akan sambung di sesi-sesi selanjutnya ya, Mas Putra, Mbak Ati dan semuanya. Nah itu ya, mungkin sementara itu cukup. Nah, Mas Andri. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk kegiatan sesi tanya jawab sudah selesai, dan alhamdulillah banyak manfaat yang kita dapat ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Romo sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Ya. Siji wadah ojo nganti pecah, tuh ojo lali ngibadah. Karena kembali lagi kekurangan milik Padepokan kali Jawa, kelebihan milik Anda semua, sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.